Jadi kan di belakang kemarin udah dijelaskan bahwa setiap mukallaf itu harus ada ilmu pengetahuan terkait dengan rukun Islam. Harus juga ada ilmu pengetahuan selain rukun Islam. Yang mana selain rukun Islam itu setiap mukallaf harus mempelajari dan harus mengetahui segala amalan yang wajib atasnya. Seperti sholat, zakat, puasa. Jadi mukallaf itu kan harus mempelajari bagaimana tata cara sholat gitu kan. Nah, itu penjelasan kemarin. Terus masuk ke penjelasan hari ini. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, mana dalil yang mengatakan bahwa kita wajib memiliki ilmu terhadap segala hal yang disebutkan di atas kemarin. Ilmu kita tentang sholat, ilmu kita tentang zakat, tentang puasa. Mana dalil wajib mempelajari ilmu tersebut? Yaitu adanya hadis Rasulullah. Mana hadis Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Setiap orang muslim itu Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi wajib di sini jika ia tidak menuntut ilmu maka ia berdosa. Kenapa berdosa kalau menuntut ilmu? Karena ibadah kita nggak diterima tanpa ada ilmu. Kemudian dan dalil bahwa ma'rifah Allah Jalla wa Azza dahulu wajibnya dari lain yaitu dari kitab Zubat. Jadi dalam kitab Zubat itu ada disebutkan satu dalil yang mengatakan bahwa ilmu yang pertama sekali yang wajib kita miliki adalah ilmu untuk ma'rifah Allah. Jadi seawal-awal ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap orang mukallaf itu adalah ilmu untuk ma'rifah Allah, mengenal Allah Ta'ala. Mana dalil yang mengatakan hal tersebut? Ada tertera dalam kitab Zubat, yaitu awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifah Allah dengan yakin. Jadi apa ilmu pertama kali? Berarti ilmu ma'rifah Allah, ilmu tauhid kan? Yang pertama kali harus kita pelajari itu adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah dengan yakin. Kayak mana maksud mengenal Allah dengan yakin? Gak cukup kita tanya, tahu nggak Allah itu ada? Ada. Mana dalilnya? Kita nggak ada dalil, nggak punya dalil. Nggak tahu kita dalil apa yang menunjukkan adanya Allah. Berarti itu kita tidak mengenal Allah dengan yakin. Kapan seorang mukallaf itu dikatakan dia mengenal Allah dengan yakin? Ketika dia bisa mempertanggungjawabkan keyakinannya. Contoh, kalau ditanya sama orang, apakah Allah itu ada? Ada mana dalilnya? Adanya alam misalnya. Kenapa ada alam menjadi tidak bahwa adanya Allah? Karena tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Nah, ketika seorang mukallaf bisa menjawab hal tersebut, maka itu dia baru dikatakan bahwa ia telah ma'rifah Allah dengan yakin. Itu. Jadi ilmu ma'rifah Allah itu adalah permula-mulaan seawal-awal ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap mukallaf. Husain. Jadi kitab yang dikarang oleh Habib Tahir bin Husain, di dalamnya ada juga dalil yang artinya mengatakan bahwa ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Jadi dalil tersebut mengatakan bahwa asal agama, jadi seseorang itu dianggap dia itu beragama Islam yaitu ketika dia mengetahui Tuhan yang disembah, dia mengenal Tuhan yang disembah sebelum dia mengerjakan ibadah kepada Tuhan yang disembah tersebut. Jadi baru kita dikatakan beragama Islam ketika kita kenal Tuhan kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Karena bagaimana kita beribadah sedangkan kita tidak mengenal Tuhan gitu. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Jadi pengetahuan kita terhadap Allah, ma'rifah kita terhadap Allah Ta'ala itu adalah hakikat dari makna kalimat syahadat. Kita orang Islam, kita mengamalkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi apa hakikat dari kalimat syahadat itu? Yaitu kita ma'rifah Allah. Ma'rifah Allah itu Pak mengenal Allah, mengenal haknya Allah, segala yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz pada Allah. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifah Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifah yaitu i'tikad yang jazim. Nah, jadi ketika setiap mukallaf ini udah ma'rifah Allah Ta'ala udah ma'rifah Allah Ta'ala, udah kalimat syahadat, kita juga harus mengetahui apa yang maksud dengan ma'rifah Allah Ta'ala. Ma'rifah Allah Ta'ala itu adalah i'tikad jazim, lagi muafakat pada hak dengan dalil. Gimana maksudnya? I'tikad itu kan keyakinan kita. Yang jazim, apa maksud yang jazim? Yang jazim itu dia yang pasti, yang yakin 100% tuh jazim. Jadi jazim itu maksudnya tuh mentok. Memang saya yakin-yakinnya sampai habis kadar yakin kita jazim tuh. Gak ada syak sedikit pun di situ, gak ada ragu sedikit pun di situ. Itu baru dikatakan dengan i'tikad yang jazim. Ketika kita mengiktikad yang jazim terhadap Allah Ta'ala, berarti kita memang yakin 100% Allah Ta'ala itu ada. Itu namanya jazim.
lagi muafakat pada hak dengan dalil. Kayak mana maksud muafakat pada hak? Muafakat pada hak ini kan kita mengetahui, menguasai, mengetahui dan mengerti segala hak yang ada pada Allah Ta'ala. Hak yang wajib, hak pada Allah Ta'ala apa? Yang wajibnya, yang mustahilnya, yang jaiznya. Beserta dalil, kita ketahui juga dalilnya. Misalnya wajib pada Allah Ta'ala apa? Wujud adanya Allah Ta'ala. Apa dalil adanya Allah Ta'ala? Adanya alam misalnya gitu. Atau apa dalil Al-Qur'annya? Sebutkan. Itu berarti dikatakan dengan jazim, iktikad yang jazim lagi muafakat pada hak dengan dalil. Artinya jazim yaitu iktikad yang putus, nih dia pengertian jazim. Jazim yaitu iktikad yang putus yang tiada ada syaknya, lagi bukan sangka-sangka adanya. Jadi jazim ini kayak Nabi bilang tadi, udah di titik terakhir, di titik paling tinggi keyakinan kita. Yang putus, maksud putus tuh ya sampai itu kadar penghabisan rasa yakin yang ada dalam diri kita. Gak ada lagi syak sedikit pun, gak ada lagi sangka-sangka sedikit pun. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa jazim itu ada 4 bagian, yang mana pembagian ini disebutkan dalam kitab ini dinakal dari ibarat kitab. Jadi ibarat dari kitab ini, penjelasan dari kitab ini dinakalkan, dipindahkan, disebutkan ke dalam kitab kecil ini gitu. Nah, ini yang pertama, jazim muafakat pada hak dengan dalil. Tadi kayak surah tadi. Apa jazim tadi? Kita meyakini 100% bahwa Allah itu ada, bahwa kita ma'rifah Allah, muafakat pada hak dengan dalil. Kita mengetahui segala hak Allah Ta'ala beserta dalil-dalilnya. Maka itulah baru disebut ma'rifah. Yang kedua, jazam muafakat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Yang kedua, yakin Allah itu ada. Kita 100% percaya Allah itu ada. Dan kita tahu segala hak Allah Ta'ala, tapi kita nggak tahu dalilnya. Kok tanya sama Allah, sama orang, apa yang wajib pada Allah? Wujud, qidam, baka, apa dalilnya? Kita nggak tahu menyebutkan dalilnya, tapi kita percaya, cuma dalilnya aja nggak tahu. Berarti itu namanya kita taklid yang sahih. Itu kita berimannya iman taklid, tapi sahih, masih sah imannya. Yang ketiga, jazim tiada muafakat pada hak dengan dalil, maka disebut dengan jahil murakab. Jazim, dia tahu Allah itu ada, tapi tiada muafakat pada hak, nggak tahu dia hak Allah Ta'ala dengan dalil. Maksudnya kalau ditanya sama orang kan, kenapa yakin nggak Allah itu ada? Yakin dia jawab 100% yakin 100% itu maksud jazim kan. Hak Allah Ta'ala dia nggak tahu, tapi waktu ditanya apa dalil adanya Allah, kalau emang yakin dia bisa jelasin, bisa dia kasih pemahaman, bisa dia kasih penjelasan dari logika dia, dari kepala dia, walaupun dia itu nggak memiliki ilmu yang berdasar terkait hal itu, makanya dikatakan dengan jahil murakab. Jadi ada ilmu, cuman ya ilmunya itu ya kayak gitu, nggak ada pondasi, nggak ada dasar. Kemudian yang keempat, jazm tiada muafakat pada hak dan tiada dengan dalil. Percaya bahwa Allah itu ada, kita yakin bahwa Allah itu ada, tapi kita nggak tahu hak-hak Allah Ta'ala dan kita nggak tahu dari dalilnya. Jadi kita tahu aja Allah ada, yakin, maksudnya waktu orang bilang Allah itu ada ya kita percaya, kita yakin. Cuman apa yang hak Allah Ta'ala nggak tahu, apa yang dalilnya nggak tahu. Itu dinamakan dalil, itu berarti disebut dengan taklid batil. Cuman tahu-tahu aja Allah ada, tapi nggak tahu sama sekali hak Allah Ta'ala, nggak tahu sama sekali dalilnya. Itu kita taklid batil. Kalau